Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Muhammad Syafama akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang mini riset Pancasila, implementasi Pancasila di kelas Rek A 2018 bahasa Perancis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama akan saya bahas adalah pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang masalah. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pilar yang penting dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Pilar-pilar itu tercermin dalam tiap-tiap sila Pancasila. Penerapan atau implementasi sila-sila dalam Pancasila merupakan hal yang wajib dilakukan bagi tiap-tiap warga negara. Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk watak dan kepribadian mahasiswa dengan cara menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reguler A Pendidikan Bahasa Perancis 2018 merupakan salah satu sarana pendidikan yang dimana diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang mampu mengembangkan skill atau keterampilan dan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa tanpa meninggalkan ranah kognitif atau berpikir rasional, terutama dalam hal berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun telah menerapkan pendidikan, akan tetapi dari segi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila lainnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik oleh mahasiswa. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa terkait dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang ditunjukkan oleh mahasiswa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tentunya sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seorang mahasiswa. Yang kedua itu ada identifikasi masalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi nilai-nilai Pancasila di kelas Rek A 2018 bahasa Perancis. Selanjutnya pembatasan masalah. Dari beberapa penjelasan di atas tentunya sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, apalagi dilakukan oleh seorang anak terpelajar yang merupakan generasi muda bangsa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di Reguler A Pendidikan Bahasa Perancis 2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi nilai-nilai Pancasila di Reguler A Pendidikan Bahasa Perancis 2018. Selanjutnya rumusan masalah yang digunakan berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi nilai-nilai Pancasila di Reguler A 2018 Bahasa Perancis. Tujuan masalah dari penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi nilai-nilai Pancasila di Reguler A 2018 Bahasa Prancis. Adapun manfaat dari masalah penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam hal implementasi nilai-nilai Pancasila, memberikan upaya perbaikan sikap dan perilaku siswa sehingga menunjang prestasi belajar serta minat belajar mahasiswa, sehingga target yang ingin dicapai sekolah dapat terpenuhi. Baiklah, selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama, deskripsi kajian teori. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila vokal i pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Selanjutnya pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPU PKI pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah. Khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat.
Yang kedua, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan salah satunya yaitu Dian Susanti yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK di Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak tahun 2013. Selanjutnya, kajian penelitian yang relevan selanjutnya yaitu Anas Fauzian berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kegiatan Kepramukaan atau Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Boyolali tahun pelajaran 2012-2013. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian itu terdiri atas jenis penelitian. Seluruh rangkaian penelitian ini dilaksanakan berdasarkan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pengertian jenis penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, metode penelitian. Subjek penelitian merupakan individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dengan demikian, subjek dalam penelitian ini mahasiswa sejumlah 16 orang. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rek A 2018 Bahasa Perancis Universitas Negeri Medan pada tahun ajaran 2019-2020. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2020. Selanjutnya, instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data dalam penelitian yaitu yang pertama data primer. Adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-geri atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen seperti tabel, catatan, foto, dan lain-lain. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Angket ditujukan untuk para mahasiswa, di mana di dalamnya terdapat pernyataan mengenai penelitian yang dilakukan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Kisi-kisi instrumen penelitian. Baiklah, ini adalah tabel kisi-kisi instrumen penelitian yang saya gunakan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah keseluruhan isian angket yang telah disebarkan kepada partisipan yang telah membantu melakukan observasi terhadap subjek yang diteliti. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada mahasiswa Rek A 2018 Bahasa Perancis sebagai subjek penelitian. Baiklah, ini saya ulang. Ini adalah metodologi penelitian, tabel kisi-kisi instrumen penelitian yang saya gunakan. Baiklah, selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Selain melakukan observasi terhadap subjek yang diteliti, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada mahasiswa Rek A 2018 Bahasa Perancis sebagai subjek penelitian. Berdasarkan angket yang telah disebarkan kepada mahasiswa, hasil analisis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Baiklah, ini adalah tabel implementasi sila Pancasila yang pertama. Berdasarkan tabel ini, respon terhadap menghargai dalam melakukan ibadah di kelas Rek A 2018 Bahasa Perancis sangat baik. Mereka sangat memiliki rasa empati terhadap teman-temannya melakukan ibadah. Mereka sangat memperhatikan kewajiban yang diharuskan dilaksanakan baik di kampus maupun di rumah. Selanjutnya, tabel implementasi Pancasila sila kedua. Berdasarkan data tabel ini, implementasi Pancasila yang terdapat pada sila kedua di kelas Rek A 2018 Bahasa Perancis sangat baik.
Mereka sangat turut berpartisipasi dalam membantu teman yang terkena musibah. Mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Mereka sangat menghargai perbedaan suku atau etnis yang beragam di kelasnya. Mereka mampu berbaur satu sama lain dalam perbedaan. Selanjutnya, tabel implementasi Pancasila sila ketiga. Berdasarkan data tabel ini, implementasi Pancasila yang terdapat pada sila ketiga di kelas Rek A 2018 Bahasa Perancis sangat baik. Mereka memiliki jiwa musyawarah yang bagus. Mereka sangat menghargai pendapat yang dikemukakan temannya. Mereka mencoba menurunkan egonya dalam mendengarkan pendapat temannya. Dalam hal ini, berhubung mereka adalah mahasiswa atau mahasiswi bahasa asing, jadi dalam keseharian mereka menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Perancis. Selanjutnya ada tabel implementasi Pancasila sila keempat. Berdasarkan data tabel ini, implementasi Pancasila yang terdapat pada sila keempat di kelas Rek A 2018 Bahasa Perancis sangat baik. Mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan, selalu mendengarkan pendapat teman, tidak mengambil keputusan sendiri, selalu menerima saran dari teman. Selanjutnya ada implementasi Pancasila sila kelima. Berdasarkan data tabel ini, implementasi Pancasila yang terdapat pada sila kelima di kelas Rek A 2018 Bahasa Perancis sangat baik. Mereka tidak suka menggunakan barang-barang mewah. Mereka selalu menggunakan barang sesuai kebutuhan. Ikut senang atas keberhasilan teman. Mereka suka bersikap adil terhadap teman. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan dari penelitian ini. Implementasi nilai Pancasila sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan hasil angket terhadap kelas Rek A 2018 Bahasa Perancis. Mereka sangat menghargai dalam melakukan ibadah. Mereka sangat memiliki rasa empati terhadap teman-temannya melakukan ibadah. Mereka sangat memperhatikan kewajiban yang harus dilaksanakan baik di kampus maupun di rumah. Mengandung nilai yang akan dicapai yaitu mewujudkan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saling menghormati, kebebasan menjalankan dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan, dan saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusumadja yang mengatakan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama. Artinya, agama harus menjadi yang utama dalam segala hal di kehidupan ini. Agama bukanlah sesuatu yang akan mengakibatkan permusuhan, tapi agama harus dijadikan alat pemersatu melalui tali toleransi. Pembahasan yang kedua, implementasi nilai Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan hasil angket terhadap kelas Rek A 2018 Bahasa Perancis sangat baik. Mereka sangat turut berpartisipasi dalam membantu teman yang terkena musibah. Mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Mereka sangat menghargai perbedaan suku atau etnis yang beragam di kelasnya. Mereka mampu berbaur satu sama lain dalam perbedaan. Hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Kailan dan Zubaidi tahun 2010. Bahwa nilai kebaikan atau nilai moral adalah nilai yang bersumber pada unsur kehendak atau will walan karsa manusia. Artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia akan terwujud jika didasari pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat. Pembahasan yang ketiga adalah implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga. Persatuan Indonesia, yaitu rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Kelas Rek A 2018 Bahasa Perancis sangat baik. Mereka memiliki jiwa musyawarah yang bagus. Mereka sangat menghargai pendapat yang dikemukakan temannya. Mereka mencoba menurunkan egonya dalam mendengarkan pendapat temannya. Dalam hal ini, berhubung mereka adalah mahasiswa atau mahasiswi bahasa asing, jadi dalam keseharian mereka menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Perancis. Tidak hanya cinta kepada tanah air dan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia saja, melainkan juga memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Hal ini sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Lasio dan Yuwono dalam Daroso tahun 1989 menyatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti Pancasila dapat menghidupkan bangsa Indonesia. Artinya, kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila. Pembahasan yang keempat, implementasi nilai-nilai Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Berdasarkan hasil angket dari kelas Rek A 2018 Bahasa Perancis sangat baik, mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan, selalu mendengarkan pendapat teman, tidak mengambil keputusan sendiri, selalu menerima saran dari teman. Hal ini sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Sugito tahun 2006, bahwa etika Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya yaitu etika politik. Dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik toleransi, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya untuk dapat mengutamakan kepentingan umum, maka setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Salah satunya ialah dalam pergantian kepengurusan OSIS dengan harapan apa yang telah menjadi keputusan dapat dilaksanakan secara bijak sebagai wujud melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dan keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan yang kelima, implementasi nilai-nilai Pancasila sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hasil angket dari kelas Rek A 2018 Bahasa Perancis sangat baik. Mereka tidak suka menggunakan barang-barang mewah. Mereka selalu menggunakan barang-barang sesuai kebutuhan. Ikut senang atas keberhasilan teman. Mereka suka bersikap adil terhadap teman. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Susanti tahun 2013. Artinya bahwa keadilan sosial bagi seluruh Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial juga memiliki arti unsur pemerataan, persamaan, dan kebebasan yang bersifat komunal. Jadi, dari penelitian saya itu dapat ditarik kesimpulan memperhatikan hasil penelitian yang telah dipaparkan secara mendalam pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila di Rek A 2018 Bahasa Perancis sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh hasil angket yang menunjukkan respon yang tinggi terhadap pernyataan positif di setiap sila Pancasila. Hasil tersebut dapat dijabarkan sila per sila sebagai berikut. Yang pertama, sila ke-1, respon dalam menghargai teman dalam beribadah yang dibuktikan dengan mereka yang melaksanakan ibadah agamanya masing-masing, baik di kampus maupun di rumahnya. Yang kedua, sila kedua, respon ketika berteman tidak memiliki latar belakang suku atau etnis, karena di dalam kelas Rek A 2018 terdiri dari suku atau etnis yang beragam, baik itu suku Batak, Mandailing, Jawa, Karo, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sila ketiga, respon menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan guru sangatlah diutamakan, walaupun mereka menggabungkan bahasa Prancis dalam penggunaan bahasanya karena memang tuntutan dari program studi yang mereka ambil. Yang keempat, sila keempat, respon selalu mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan karena mereka mempunyai solidaritas berteman yang sangat tinggi yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, sila kelima, respon ikut senang atas keberhasilan teman. Mereka tidak memiliki rasa iri maupun dengki terhadap temannya masing-masing, karena apa yang dicapai oleh temannya merupakan prestasi terhadap dirinya juga dan dapat dijadikan motivasi bagi diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Implementasi nilai Pancasila sudah diterapkan dari pertama mahasiswa masuk. Penerapan nilai-nilai Pancasila terdapat pada aturan-aturan yang digunakan selama orientasi sekolah, mulai penggunaan pakaian, pergaulan sesama teman maupun pergaulan terhadap dosen dan warga kampus lainnya. Implementasi nilai Pancasila di Prodi Pendidikan Bahasa Perancis sudah diterapkan pula pada saat proses pembelajaran, cara berorganisasi maupun melalui program peringatan hari-hari besar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.